Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Firza Hussein sebagai tersangka dalam kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Berdasarkan hasil gelar perkara, polisi menemukan 2 alat bukti yang dianggap cukup untuk menjerat Firza dengan pasal berlapis Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, Firza telah memenuhi unsur pidana yang dipersangkakan. Firza dinyatakan membuat foto berkonten pornografi. Jadi setelah kita mendapatkan hasil pemeriksaan dan kemudian penyidik melaksanakan gelar perkara malam ini, kita lanjutkan. Dan dari hasil gelar perkara ini bahwa malam ini ya, selesai jam 22 tadi gelar perkara, dinyatakan bahwa peningkatan status saksi MHM menjadi tersangka. Ya, jadi tersangka ya. Kemudian untuk malam ini kita masih punya waktu 1 kali 24 jam dan kita tunggu untuk pemeriksaan selanjutnya besok pagi. Kita masih mempunyai waktu 1 kali 24 jam. Ya. Firza yang datang memenuhi panggilan polisi pada Selasa pagi hingga Rabu sore masih menjalani pemeriksaan. Penyidik juga belum memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Firza. Saat tiba di Polda Metro Jaya, Firza langsung masuk dan menolak berkomentar. Selama pemeriksaan, Firza didampingi kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Dalam keterangannya, kuasa hukum Firza Hussein Yanuar mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat kepolisian. Aziz menegaskan, kasus yang menjerat Firza adalah rekayasa, termasuk isi keseluruhan chat WhatsApp dan foto-foto yang disebut berkonten porno. Penetapan Firza sebagai tersangka merujuk pada hasil gelar perkara dan keterangan saksi ahli yang menyatakan bukti chat berkonten pornografi yang diduga melibatkan Firza dan Habib Rizik adalah asli. Ahli face recognition dari Inafis Mabes Polri Heri Cahyono memastikan foto wanita tanpa busana dalam kasus dugaan pornografi Habib Rizik dan Firza Hussein adalah foto asli, bukan rekayasa. Heri menjelaskan mereka telah mencocokkan barang bukti dengan foto wajah Firza. Foto-foto Firza telah dicocokkan dengan menggunakan metode geometrik wajah dengan alat yang dimiliki Inafis Mabes Polri. Wajah, baik menggunakan sistem yang berbasis algoritma biometrik wajah maupun hasil analisa kami beserta tim yang mana dari pengamatan secara mendetail disimpulkan bahwa foto yang diserahkan penyidik untuk diperiksa di tim Pusinafis Baris Krim Polri adalah asli dan bukan rekayasa. Sementara menurut ahli pidana Effendi Saragih, polisi memiliki bukti cukup untuk menjerat Firza dengan undang-undang anti pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Cukup berat juga, ya. Bang, kalau dari alat bukti yang dimiliki polisi udah bisa menjerat Firza sama Rizik. Sesuai dengan fakta-faktanya tadi yang kita lihat tadi semua ya sudah cukup. Kasus pornografi berupa chat berkonten pornografi yang diduga melibatkan Habib Rizik dan Firza Hussein sempat viral di dunia maya. Hingga saat ini Firza tidak mengakui foto-foto yang beredar adalah dirinya, termasuk chat berkonten pornografi dengan Habib Rizik. Habib Rizik pun membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan tuduhan kasus pornografi dalam chat seks yang dikenal di dunia maya dengan sebutan balada cinta Rizik adalah fitnah. Penetapan Firza sebagai tersangka tidak menutup kemungkinan akan menyeret nama Habib Rizik. Hingga saat ini, Habib Rizik masih mangkir dari pemeriksaan dan polisi telah mengeluarkan surat penjemputan paksa. Kuasa hukum Habib Rizik menyebut ada kejanggalan jika polisi tiba-tiba memburu Habib Rizik. Habib Rizik sempat berada di Malaysia dan kini telah kembali lagi ke Arab Saudi dengan alasan untuk ibadah bulan Ramadan. Jadi begini, Habib Rizik ini kan selalu kooperatif ya. Dalam segala kasus saking kooperatifnya pun dia masuk penjara 2 kali. Ya, 2 kali dia jalan. Dan setiap panggilan perkara apapun kan banyak sekali tuh yang dituduh ini, tuduh itu, dan datang kooperatif, sangat kooperatif. Ya. Dan hari ini kan baru panggilan ketiga diterbitkan ya. Ya kita lihat ya sampai nanti ya. Tentu Habib Rizik yang tahu anunya ya, kebutuhannya dia datang atau tidak datang.
Halo pemirsa, selamat malam. Kasus chat pornografi yang diduga antara Habib Rizik dengan Firza Husein hingga saat ini terus bergulir. Hari ini Polda Metro Jaya menetapkan Firza Husein sebagai tersangka. Sementara status dari Habib Rizik adalah saksi dan hingga saat ini belum pulang ke tanah air untuk memenuhi panggilan. Bagaimana jalan cerita kasus ini dari masing-masing pihak? Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Saur Siagian, praktisi hukum, dan Muhammad Monip, aktivis kebinekaan. Pak Saur dan Pak Monip, selamat malam. Selamat malam, Mbak Pet. Iya, dan di kiri saya ada Pak Novel Bamukmin, tim advokat cinta tanah air ya, atau simpatisan dari Habib Rizik, dan ada Pak Abdullah Al-Qadiri, Ketua Aliansi Advokat Muslim NKRI, salah satu praktisi hukum. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya lebih senang pakai jubah sebetulnya, Pak Novel. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, saya akan mengajak Anda bergabung melalui line telepon dengan Effendi Saragi, salah seorang saksi ahli yang diminta keterangannya oleh kepolisian terkait dengan kasus ini. Selamat malam Pak Effendi. Ya, selamat malam. Iya, Pak Effendi. Pak Effendi, berapa kali Anda dimintai keterangan sebagai saksi hingga akhirnya Firza Husein ditetapkan sebagai tersangka? Iya, hanya dua kali. Ada 2 kali. Jangan-jangan karena keterangan Anda akhirnya Firza Husein ditetapkan sebagai tersangka. Bukan karena keterangan, tapi karena faktanya. Apa saja yang digali pihak kepolisian kepada Anda, Pak Effendi? Ya, berdasarkan fakta-fakta itu ya, yang sudah diberikan, yang sudah ditemukan oleh para penyidik, sehingga seperti misalnya foto-foto ya, sama hasil chattingnya itu, semuanya itu. Nah, itu yang sudah, dan ada hasil dari ahli telematika juga, dan juga ada ahli dari bahasa, ada ahli dari sosiologi, dengan data-data fakta-fakta itu semua. Dari situlah saya memberikan analisanya. Oke, sebelum ke analisa Anda Pak Effendi, kita kesulitan untuk menghubungi pihak kepolisian untuk menanyakan sebetulnya barang buktinya apa saja. Benarkah ada 2 barang bukti utama? Pertama adalah chat yang diduga antara Firza Husein dengan Habib Rizik, dan yang kedua adalah screen capture dari chat tersebut yang dikirimkan oleh Firza Husein kepada orang yang dikenal dengan sebutan KMA. Benarkah ada 2 barang bukti fundamental tersebut, Pak? Iya, sebagaimana sudah diketahui oleh umum juga ya, memang itu ada, sudah ditunjukkan kepada kita. Lalu kita berikan analisanya dari segi hukum pidananya. Oke. Gitu, Mbak. Oke, jadi 2 alat bukti tersebut, 2 barang bukti tersebut. Tidak ada barang bukti yang lainnya yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Ya, ada itu berupa CD-CD ya, dari yang berisi semua itu tadi juga semua. Ada ya. Tapi kontennya adalah 2 WhatsApp chat tersebut ya, Pak ya? Betul. Oke. Itu kira-kira. Baiklah kalau begitu. Masih kepada Anda, Pak Effendi, lalu apa analisa Anda terkait dengan 2 pembicaraan tersebut, Pak? Ya, dengan fakta-fakta yang sudah ada disodorkan kepada kami, ya tentu saya memberikan pendapat bahwa memang ada di situ, ada fakta bahwa ada terjadi semacam fotografi ya. Fotografi yang pornografi yang dikenakan dengan ketentuan undang-undang soal nomor 44 tahun 2008 itu tentang pornografi. Oke. Hanya undang-undang pornografi saja atau ada undang-undang yang lain yang menurut Anda, analisa Anda harusnya ditimpakan kepada pelaku? Ya, menurut saya bisa aja diambil ke undang-undang ITE itu ya. Iya. Oke, baiklah Pak Effendi, ditahan dulu. Saya ingin berbincang dengan narasumber yang di studio. Saya ke Pak Abdullah Al-Qadiri dahulu. Pak Abdullah, ini bagaimana sebelum saya menyentuh kasus ya Pak Abdullah, hingga dari mulai kemarin, hari ini kami tetap membahas masalah ini, begitu, karena kami concern Habib Rizik, seseorang yang berada di depan dalam hal penegakan hukum, ternyata lari dari tanggung jawabnya.
Anda sebagai salah satu orang dekatnya sempat menjadi kuasa hukum untuk kasus Habib Rizik yang lain. Ada juga sahabat Habib Rizik gitu ya, simpatisan Habib Rizik begitu. Sempatkah memberikan masukan, dorongan ataupun nasihat untuk Habib kembali? Dan ada apa gerangan hingga saat ini dipanggil beberapa kali kok malah mangkir, Pak Al-Kathiri? Sebenarnya kata-kata yang mengatakan Habib Rizik lari ini tidak benar. Karena sepengamatan kami juga dan dengan dialog tadi malam penasihat hukum dari Habib Rizik Ismar itu kan jelas mengatakan bahwa Habib Rizik itu pada panggilan pertama dia menyuruh pengacaranya datang ke sana untuk menjelaskan bahwa apa perlu diperiksa malah mereka yang tidak siap. Kemudian diberikan informasi akhirnya Habib ke umroh begitu. Tapi sempat pulang ke Kuala Lumpur lalu kemudian kembali lagi ke Mekah. Kalau kita berangkat bicara umroh ya, umroh itu adalah suatu perjalanan, ada perjalanan keagamaan ya, religius ya, yang mana di undang-undang di Indonesia ini memang orang umroh itu tidak dihalang-halangi. Bahkan kalau di perusahaan itu kalau orang umroh itu malah digaji, ya bahkan digaji, bahkan difasilitasi. Lalu apa hubungannya dengan ini Pak Al-Kathiri? Hubungannya dengan demikian, karena Habib Rizik itu sudah dikatakan bahwa beliau umroh, tapi herannya kenapa masih dipanggil 1-2 hari setelah itu panggilan keduanya gitu loh. Yang mana sudah tahu bahwa umroh itu siapapun tahu bahwa umroh itu adalah biasanya 10 hari, 15 hari, 30 hari dan sebagainya. 30 hari umroh saya pikir tidak ada 30 hari. Umum. Kalau tapi informasinya travel dan sebagainya, artinya mungkin kalau sambil jalan-jalan ya. Informasinya adalah setelah umroh pulang ke Kuala Lumpur begitu, tapi tidak pulang ke tanah air, malah justru kembali ke Mekah. Karena beliau itu menyelesaikan tesisnya. Karena beliau ini kan menyelesaikan tesisnya. Dan ada dokter. Desertasi, doktor, program doktornya, dan harus diselesaikan saat itu juga. Tapi umrohnya belum selesai beliau ini. Ya, oleh sebab itu, sekarang begini, kenapa kasus ini harus cepat, harus dipercepat? Gitu, apa dugaan Anda? Nah, ya masalahnya, ya menurut kami, ya setelah diberitahu bahwa beliau itu umroh, seharusnya kan tahu bahwa orang umroh itu tidak seperti ke masjid sore berangkat malam pulang. Saya tahu umroh 9 hari, 12 hari, kalau ada plus jalan-jalan dan lain sebagainya. Kalau musim-musim seperti ini, musim-musim Ramadan sampai 1 bulan orang umroh. Ada juga informasi bahwa Habib Rizik kembali ke Mekah karena menghadiri pernikahan anaknya, benarkah demikian? Nah, itu saya tidak tahu persis, cuma saya melihat dari kacamata umrohnya ini. Nah, masalahnya begini. Adakah dari salah satu tim kuasa hukum yang kemudian sempat berkontak dengan Habib Rizik dan meminta untuk kembali saja ke tanah air, ikuti saja prosedur hukum yang ada? Pernahkah ada salah satu kuasa hukum yang berhubungan dengan Habib? Ya, sebenarnya begini, kita tidak akan mengganggu orang yang beribadah. Karena sudah kan sebelumnya kan jadi informasikan bahwa beliau ini adalah umroh. Seharusnya setelah beliau umroh, ya silakan. Karena beliau ini sebagai saksi. Iya, baiklah. Jadi bukan tersangka. Iya, secara undang-undang orang kalau melakukan perjalanan ibadah sakit. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya sakit gimana? Kalau sudah jelas sakit, apakah memang sakit? Bukan. Kalau orang sakit dikatakan sakit, apa 2-3 hari setelah itu dipanggil lagi? Kembali. Kan juga berarti tidak. Belum ada komitmen kalau dari Anda maupun saya tidak tahu Pak Novel, belum ada komitmen Habib Rizik untuk kembali pulang ke tanah air dan menjalani pemeriksaan ya? Belum ada ya? Belum ada. Sebentar kita harus break lagi, kita akan kembali sesaat lagi.